Kasihnya lagi tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qanazina azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan ringkas tentang masalah manasik. Tadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum persyaratan wajibnya haji. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun-rukun haji dan umrah. Rukun yang pertama, ini rukun yang berlaku untuk haji dan umrah sekaligus. Ialah al-ihram. Ihram. Maksud daripada ihram ikhwan ialah qasdud dukhuli fil haji awil umrah aw kilaihima ma'an. Niat atau maksud untuk masuk pada manasik haji atau umrah atau kedua-duanya sekaligus. Dan dipersyaratkan harus dengan niat. Itu yang namanya ihram. Yang namanya ihram ya ketika antum ini mau berniat untuk haji atau berniat untuk umrah atau berniat haji dan umrah. Persyaratannya barakallahu. Ihram haji atau ihram umrah ini harus dilakukan di miqat. Miqat itu ada dua macam. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani itu maksudnya waktu-waktu disyariatkannya haji. Miqat zamani ini meliputi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Untuk Dzulhijjah ada yang mengatakan sampai 10 Dzulhijjah, ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah. Pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ialah sampai akhir Dzulhijjah. Itu miqat zamani. Maknanya barakallahu fikum, orang itu bisa meniatkan dan bisa berihram haji, ini haji nih ya, yang miqat zamani haji pada bulan-bulan tersebut dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini untuk haji. Adapun untuk umrah tidak ada miqat zamani. Untuk umrah tidak ada miqat zamani.
Sebab umrah bisa dikerjakan kapanpun. Baik Syawal atau Dzulqa'dah atau bersama dengan haji atau di luar itu. Kalian paham ya? Kalau haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga kalau ada orang yang niat haji di luar bulan-bulan tadi, maka tidak sah. Adapun miqat yang kedua ialah miqat makani, tempat untuk ihram. Yang makani ini barakallahu ada 5. Yang pertama Dzulhulaifah, yang sekarang disebut dengan Abyar Ali. Ini miqatnya Ahlul Madinah. Miqatnya orang-orang Madinah atau orang-orang selain Madinah yang datang via Madinah. Yang datang via Madinah. Paham ya? Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Yang kedua ialah Juhfah. Juhfah itu nama desa. Dulu namanya desa Juhfah. Ini jalan yang biasa dilalui oleh ahlu Syam, orang-orang Syam ke Mekah. Ke Mekah ya. Sehingga ini merupakan miqatnya orang Syam dan orang Mesir. Serta orang-orang yang datang ke Mekah via Juhfah. Kalau sekarang Juhfah ini sudah hancur, sudah binasa. Dan orang-orang Syam menandainya dengan sebuah desa namanya Rabir. Namanya Rabir. Ra, alif, ba, ghain. Rabir. Yang ketiga ialah Yalamlam. Yalamlam itu nama gunung. Ada yang mengatakan nama tempat yang dilalui oleh orang-orang Yaman menuju ke Mekah. Sekarang disebut dengan nama Sa'diyah. Sebuah tempat yang namanya Sa'diyah. Ini miqatnya orang-orang Yaman dan orang-orang yang berangkat ke Mekah via Yaman. Paham ya? Yang via Yaman, yang melewati Yaman. Ini di Yalamlam. Yang keempat ialah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Ini sebuah jabal, sebuah gunung. Tamam? Tempat yang dilalui oleh orang-orang Najd. Orang-orang Najd menuju ke Mekah. Sekarang disebut dengan Sail. Namanya disebut dengan Sail atau Sail Kabir. Ini miqatnya orang-orang Najd dan orang-orang yang ke Mekah via Najd. Yang kelima ialah Zatu Irqin. Zatu Irqin ini miqatnya orang-orang Irak. Paham ya? Zatu Irqin ini miqatnya orang-orang Irak atau orang-orang yang ke Mekah dengan jalurnya Irak. Ini menggunakan Zatu Irqin. Poin pertama sampai poin yang keempat ini disebutkan dalam hadis. Poin yang kelima ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba dan kemudian disepakati oleh para ulama yang setelahnya. Miqat 5 Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil dan Zatu Irqin. Barakallahu fikum. Maka miqat itu dari sini harus melalui satu dari 5 miqat makan tadi ya Pak. Adapun orang-orang yang tempat tinggalnya itu di luar 5 miqat tadi. 5 miqat tadi ya Pak. Misalkan dia tinggal di Mekah. Kalau untuk ihram haji, orang-orang Mekah dari rumahnya masing-masing.
Tetapi kalau untuk ihram umrah, mereka harus keluar ke hil. Keluar ke hil untuk ihram umrah. Hil itu tempat yang halal. Biasanya mereka menuju ke Tan'im. Paham ini? Sekali lagi ya, untuk orang-orang Mekah, kalau untuk ihram haji, miqat makani mereka dari rumahnya masing-masing yang di Mekah itu. Kalau untuk ihram umrah, dia kepingin umrah, harus keluar ke hil, ke tempat yang halal. Biasanya Tan'im. Dari sana mereka ihram, kemudian masuk ke kota Mekah. Barakallahu. Ini namanya miqat zamani dan miqat makani. Khusus untuk umrah, saya ingatkan kembali ya kawan, tidak ada miqat zamani. Paham ya? Semua waktu boleh umrah. Untuk miqat makani ada. Ini untuk haji, untuk umrah tetap menggunakan miqat makani. Dzul Hulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qandul Manazil, Dzul Irqin. Khusus untuk ahlu Mekah, orang-orang Mekah, kalau ihram umrah harus keluar ke hil, tempat yang halal, Tan'im biasanya ikhwan, dari situlah mereka berihram umrah. Bisa dipahami ikhwan ya? Paham misalnya ya? Barakallahu fikum. Hadza wadhun insyaallah. Sekarang apa hukumnya ada orang yang melampaui miqat makani dengan tanpa ihram? Apa hukumnya orang-orang yang melewati miqat makani dengan tanpa ihram? Ini dua keadaan. Ini dua keadaan ya, Pak. Keadaan yang pertama ialah dia datang ke kota Mekah tidak dalam rangka untuk haji atau umrah. Misalkan dia melewati Yalamlam, atau dia melewati Dzul Hulaifah, atau dia melewati Juhfah, atau melewati Qandul Manazil, atau Dzul Irqin, menuju ke Mekah. Dia ke Mekah itu bukan dalam rangka haji atau umrah, maka nggak ada masalah. Dia lewati dengan tanpa ihram. Paham ya? Keadaan yang kedua barakallahu fikum, dia melewatinya itu dalam keadaan punya niat haji atau umrah. Melewati miqat dalam keadaan punya niat haji atau umrah. Kelewatan ya, Pak. Maka barakallahu fikum, orang yang semacam ini yalzamuhu ay yarji'a ilaih, harus kembali ke miqat makani. Sebab dia telah meninggalkan kewajiban manasik, harus kembali. Baru dia ihram dari miqat tersebut. Kalau seandainya dia tidak mampu, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah orang yang tidak mampu tadi, tidak mampu balik ke miqat makani tadi itu terkena fidyah ataukah tidak? Membayar dam ataukah tidak? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan inda ahli ilmi alaihi fidyatu damin yadhbahuhu fi Makkah. Menurut para ulama, dia terkena fidyah dam. Terkena fidyah dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan untuk fakir miskin kota Mekah. Barakallahu fikum. Sehingga diupayakan nyampe. Diupayakan pas ihram di miqat. Barakallahu fikum. Maka alhamdulillah solusinya bagi mereka-mereka yang kepingin haji atau umrah dan tidak mungkin ihram di miqat dikarenakan di pesawat atau semisalnya, maka dia bisa menggunakan ihram, dia bisa berihram ketika di kendaraan, ketika di pesawat ya kan. Barakallahu fikum. Mandinya bisa sebelum berangkat, mandi segala macam, tamam. Nanti begitu mendekati miqat, dia berganti dengan baju ihram dan berihlal, menyatakan niatnya untuk apa.
Kalau haji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau haji dan umrah sekaligus dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Nah, misalnya ya, pakai ihramnya di pesawat. Barakallahu fikum. Itu solusinya ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang terkait dengan masalah ihram ini, ada 3 macam untuk haji. Ada 3 macam. Ada ihram tamattu', ada ihram qiran, ada ihram ifrad. Artinya haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Yang paling gampang tamattu', yang paling afdal tamattu'. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib tamattu'. Tapi jumhur mengatakan afdal tamattu'. Tamattu' ikhwan, umrah dulu, selesai tahallul akbar, tahallul besar, halal segala sesuatu, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah, ihlal kembali, ihram kembali untuk niat haji. Itu paling gampang. Terutama itu ya, paling gampang sudah. Barakallahu. Baik. Ini masalah ihram. Kemudian yang harus diperhatikan barakallahu ketika ihram ialah al-ishtirat. Ishtirat mempersyaratkan diri ketika ihram. Ini solusi barakallahu fikum ketika nanti dikhawatirkan terjadi halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang membuat kita tidak bisa meneruskan amal haji atau amal umrah. Maka ketika di miqat makani mau ihram ya kan, setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, mempersyaratkan istirahat. Mengatakan Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat halalku, tempat tahallulku dimanapun engkau menahan aku. Itu maknanya. Ya Allah, tempat tahallulku dimanapun engkau tahan aku. Ketika dia dari miqat makani menuju ke Mekah, ada halangan, ada perampok, ada penyamun, tidak boleh masuk dan segala macamnya, maka dia sudah dikatakan tahallul dan tidak ada kewajiban apapun. Paham ya? Ulang dia. Itu manfaatnya al-ishtirat. Paham ya? Tidak ada jam, tidak ada apa-apa, tinggal nanti diulangi lagi tahun depan. Ini dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisahnya Biba'ah bintu Zubair. Rasul mengatakan, ucapkanlah Allahumma mahalli haitsu habastani. Ini muhim ya, Pak. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ketika ihram, ucapkan ini persyaratan. Ulangi lagi. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku dimanapun engkau tahan aku. Barakallah. Wadah insyaallah ya. Kalau ada orang yang tidak mengucapkan kata-kata ini ketika ihram, ketika kemudian dia ada halangan, ada rintangan, tidak mungkin berhaji, tidak mungkin berumrah, maka terkena dam. Terkena dam, barakallah. Tahu dam ya? Mau nyembelih al-hadyu. Baik. Masih pada rukun pertama masih ihram ya ikhwan. Di sini khonatina azakumullah ada sunnah ihram yang harus diperhatikan. Yang siapa sekarang masih laki perempuan ya, masih sama ya. Ini juga untuk umrah atau untuk haji. Yang pertama barakallahu ialah al-irtisal. Disunnahkan untuk mandi. Baik dia laki ataupun wanita, walaupun perempuan tadi haid atau nifas, mandi. Barakallahu fikum. Dasarnya ialah hadis Jabir bin Abdullah pada peristiwa Haji Wada khusus untuk kaum wanita. Ketika Rasul sampai ke Dzulhulaifah, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad, putranya Abu Bakar. Maka Rasul mengatakan irtasili
firi bi thawbin wa ahrim. Mandi kamu. Kemudian kamu tutup tempat darahnya dengan kencang. Kemudian ihramlah kamu. Menunjukkan ikhwan, walaupun dia perempuan haid atau nifas, tetap harus sunnah mandi. Apalagi yang bukan. Ini namanya mandi ihram dan kaifiahnya atau yang dimandikan mandi seluruh badan dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung kaki. Ke atas balik. Ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah untuk laki untuk perempuan. Di antara sunnahnya pula ialah at-tatayyub, menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi sebelum mengenakan pakaian ihram. Sebelum mengenakan pakaian ihram. Kalau sudah menggunakan pakaian ihram, maka tidak boleh menggunakan minyak wangi. Saya paham ya? Sehingga minyak wanginya sebelum menggunakan pakaian ihram. Yang dikasih minyak wangi apanya sekarang? Hah? Ya badan kamu ini. Bukan pakaian ihramnya, badannya kamu ini. Nah, minyak wanginya kamu taruh di badan, di mana? Di bagian tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan minyak wangi. Baru kemudian menggunakan ihram. Tidak ada masalah walaupun minyak wanginya itu menempel di baju ihram. Yang penting penggunaan minyak wanginya sebelum mengenakan baju ihram. Ini berlaku untuk laki-laki juga wanita. Hanya saja untuk wanita minyak wanginya tidak boleh tercium ke dalam. Keluar apa? Minyak wanginya tidak boleh kecium di luar. Karena itu sifatnya minyak wanginya wanita, baunya di dalam saja. Tidak sampai keluar menyengat kalau hukum. Hada ya dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inda Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Sunnah yang lain. Ini saya dengan singkat ya, Pak. Ialah at-tanawwuf qabla al-ihram. At-tanawwuf qabla al-ihram. Bersih-bersih diri sebelum mengenakan baju ihram. Potong kuku atau menghilangkan rambut-rambut yang memang disunahkan untuk dihilangkan. Bulu ketiak, bulu bawah. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Ini dianjurkan terlebih dahulu. Khususnya ketika mau ihram haji, karena panjang banget waktunya itu, bersihkan semuanya ya Pak, supaya nggak kepanjangan nanti kalau pas lagi manasik haji. Kalau umrah enteng, karena cuma sebentar saja, bersih-bersih. Kemudian yang keempat, mengenakan baju ihram. Mengenakan baju ihram. Untuk laki-laki 2 helai kain. Tidak berjahit. Tidak boleh kain yang berjahit. Sehingga 2 helai kain. 1 kain untuk sarungnya, 1 kain untuk selendangnya. Adapun kaum wanita mengenakan pakaian-pakaian yang dia kenakan normal. Kecuali dia tidak diperbolehkan mengenakan sarung tangan. Al-qafazain. Juga tidak boleh mengenakan niqab yang menutupi muka. Ini dengan nas hadisnya Rasul dari Bukhari, la tantafi bil muhrimah wa la talbasul qafazain. Perempuan yang ihram tidak boleh menggunakan niqab penutup muka atau juga tidak boleh menggunakan sarung tangan. Paham ya? Dan untuk perempuan tidak ada persyaratan pakai baju putih. Mereka boleh menggunakan pakai baju hitam sebagaimana biasa. Untuk mereka itu hanya larangannya jangan menggunakan niqab, jangan menggunakan sarung tangan. Ketika nanti melewati kaum laki-laki, ditutup dengan jilbabnya yang besar, dibeginikan. Paham ya? Telapak tangannya disembunyikan di balik hijab yang besar. Mudah gini.
Saudi. Nah, yang sekarang di Indonesia kan luar biasa. Putih kabeh. Allahul musta'an. Itu bukan persyaratan para keluarga. Paham ya? Untuk ini, untuk perempuan paling enak untuk masalah pakaian. Dia bisa menggunakan kaos dalam, bisa menggunakan celana panjang dalamnya, bebas sudah. Yang penting jangan pakai niqab, jangan pakai sarung tangan. Tapi kalau laki-laki hanya 2 helai. Tidak lebih daripada itu. Untuk disarungkan sama untuk diselendangkan. Untuk laki-laki harus tanding. Untuk persiapan tawaf umroh atau untuk persiapan tawaf tamattu, hanya itu. Penggunaan kain ihramnya menggunakan sistem ittiba. Ittiba. Menyelempangkan di pundak kirinya, kemudian yang di badannya dikempit, dijepit dengan ketiak sebelah kanannya. Lupa tidak nyuruh antum bawa pakaian ihram. Hah? Ya apa ini? Nantilah paham, saya paham. Udah ngerti kabeh. Tahu sih? Oh. Jelaskan Pak ya. Itu namanya ittiba. Itu kaifiah semacam itu ya, kawan. Hanya untuk tawaf umrah. Dan untuk yang ibadah haji, tawaf tamattu. Selebihnya normal. Mau diginikan, mau diapakan terserah sampean. Hanya itu yang namanya ittiba. Paham ya? Jadi taruh sebelah sini, selempangkan sebelah sini. Ini sebagian pundak kanan tuh kelihatan. Hah? Ini kayak ini, kita. Kirian. Mau banyak masa ekor umrah di sini. Apa? Tentang wanita, kebanyakan wanita sekarang ini kan mahal. Ini kan jilbabnya itu ganteng sama cadarnya. Itu bagaimana? Apa cadarnya dimasukkan ke dalam ini? Yang panjang itu? Iya. Yang panjang itu? Yang selarikan ini Pak. Nah, yang langsung kan, langsung. Jilbab langsung panjang ke bawah itu. Sama. Yang cuma abaya itu. Ya Pak, yang disebutkan dalam itu niqab. Atau yang ini? Hah? Ya itu. Yang di dalam itu niqab. Niqab itu yang diikatkan di sebelah sininya supaya nampak matanya saja. Itu namanya niqab. Yang penting nggak pakai ini. Wallah alam. Nunggu Pak, tekan dulu nih. Tekan dulu aja ya. Jangan lama-lama ya. Barakallahu fikum. Tayyib, itu terkait dengan pakaian ihramnya. Yang laki-laki harus dibedakan dengan perempuan ya. Beda. Ini di atas kapal, di atas pesawat. Yang mana? Yang kemarin baju. Yang memungkinkan, kalau memungkinkan harus di pesawat, di pesawat. Kalau mungkin turun ya turun. Intinya di miqat makani. Kalau misalkan di pesawat ya otomatis yang kayak tadi mandi-mandi ya sebelumnya, foto-foto buku ya sebelumnya. Tinggal nanti ketika mendekati miqat makani, tinggal kemudian menggunakan pakaian ihram. Barakallahu. Hadza huwa. Kalau Indonesia kan via lam ya, di atas itu. Itu bisa dikerjakan sebelum-sebelumnya, poin-poin yang bukan tadi itu. Tinggal di atas nanti ganti baju. Kalau nggak memungkinkan, ada yang mengatakan ya ketika berangkat sudah menggunakan baju ihram. Tapi yang ini ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukumnya mengenakan baju ihram atau apa hukumnya berihram sebelum sampai miqat. Itu dibahas sama para ulama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di bukunya beliau ini, Sifat Haji Nabi, Sifat Haji karya ini. Beliau mengatakan makruh dikarenakan belum sampai. Ini Pak. Ini kayaknya kainan nih Pak, kain. Loh, isi kisah dia Pak. Ya loh, Pak. Nanti. Mana aku Pak? Iya, enggak semata-mata saya jangan harus kamu ikat di sebelah sininya. Kalau enggak ucul.
Ya apa caranya tuh pakai tadi? Hah? Izar dulu. Tadi Abu Umar punya cara ya, katanya bagus sekali. Kalau boleh saya tirukan punyanya Abu Umar, musbil ya Pak ya, tahu apa ya? Nanti pikir begini ya. Kayak gini. Ini balik dari belakang. Atau belakang kayak gini. Ini caranya Abu Umar. Kayak gini. Ya, bukan yang belakang. Yang saya tahu dulu. Kalau ini kan sekedar teknis. Bagaimana cara berdakwah teknis saya. Kalau yang memungkinkan menurut saya, Allah alam ya, tapi nggak tahu gimana ya. Nah, kayaknya gini ya. Ini kan putusan semua ya, dilipet. Nah, dibikin model kayak sarung begini. Makanya jangan begini. Kayak apa ya? Caranya makanya deh kan ini dipol. Ini panjang banget ini. Ini dipol. Ya. Nah, begini. Dikembalikan lagi. Nah, atau tarik. Nah, kemudian disarungkan setelah pakai sarung. Itu aman ya? Awan ya. Sehingga makainya nggak harus begini-begini. Tapi kayak gini aja. Aman ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hah? Apanya? Tadinya ya bisa. Ya dengan cara seperti ini. Sehingga makainya nomor gini aja. Dan itu sangat longgar sekali dari awalnya itu. Ada pun ininya kalau ini salah satunya harus antum masukkan ke sini. Itu supaya jangan saya satu. Yang ujungnya apa sebagainya itu antum masukkan di sini. Diikatkan di sini. Baru kemudian antum kemudian pangkan. Sudah, gampang gitu aja. Nah, yang penting itu bagian kiri ketutupan kain ihram, yang sebelah kanan terbuka. Jadi kayak bisu ya. Nah, ya, seperti ini. Ini perlu diikatkan supaya ketika antum rukus segala macam itu nggak satu. Kalau antum gini kan aja, buyar. Betul ya? Kalau kasih peniti boleh nggak? Peniti. Supaya kan yang semacam jangan dilakukan. Yang semi-semi gitu jangan. Karena semuanya dua helai kain dengan tanpa apa-apa. Hah? Terserah. Kayak gini tanpa sapu udah aman ini. Sapu itu kan fungsinya kan banyak. Sapunya kan yang ada tempat-tempat macam itu kan taruh sebelah di bawahnya itu. Nah, itu untuk tempat dompet, tempat apa. Tapi boleh nggak ya? Nggak ada masalah, kalau sapu nggak ada masalah. Sapu, nanti akan saya sebutkan hal-hal yang boleh bagi orang yang menggunakan itu. Apa namanya? Aman pengen tahu Bu Umar. Iya. Bu Umar. Supaya saya tahu dua. Kalau dua kan bisa dua pola kan bisa. Jadi biasa digunakan untuk haji. Yang lama ya? Iya, karena lama. Karena haji itu kan kita tidur mabit di Mina maupun di Jadi ini dibelakangkan dengan kaki dibuka. Kakinya buka dulu. Buka. Biasanya ini digunakan di nyakat WC atau kamar mandi. Nah. Langsung di gesper itu. Yang sapu itu. Iya, sapu putih itu. Sehingga kalau gespernya mudah. Jadi ini ditutupkan ke gesper. Ditutupkan ke gesper sehingga tidak sebelum itu dodoran. Tidak melorot. Nah, terjepit ya, betul-betul terjepit. Jadi ini anggap ini ada gesper, masukkan kayak gini.
dalamnya itu. Iya. Nah, itu insya Allah haji itu mabit di Mina, Arafah, terus kita ifadah kembali itu kan. Tawaf ifadah itu kan. Hah? Lari. Tidak, ini kepanjangan ini. Karena kepanjangan kalau ini kan benar. Iya. Ini kan. Mari. Ini berapa sih? Iya. Ini kayak orang Jawa yang pakai. Allah kasih. Biasanya 2 kali ini, dua kali tertutup. Itu yang diharapkan kalau tidur tuh kan aman. Iya, betul. Karena kita nggak pakai celana dalam. Iya. Iya, di bagian haji sangat penting seperti itu ya. Kalau umroh kan cuma tawaf sa'i selesai. Haji kan berhari-hari. Oh yang tadi itu. Yang dengan cara selempang tadi itu ketika kita umroh, tawaf umroh, atau kita sedang niat haji pada tawaf tamattu. Ya, tawaf tamattu itu umroh namanya pada wae. Pada haji tamattu. Selebihnya tanpa itu. Ketika ada tawaf ifadah segala macam menggunakan biasa, normal. Itu ditanbih oleh para ulama kita ya, para ulama. Jam 5 kurang ini. So, iya jauh urusan ini baru pada pembahasan sunnah-sunnah ihram ini. Masuk panjang akhirnya ini. Ya wis, teruskan. Menggunakan pakaian ihram. Setelah itu barakallahu fikum. Tadi tertib loh ya. Jangan sampai salah ya. Menggunakan pakaian ihram baik laki atau perempuan. Kemudian barakallahu fikum, yang sunnah juga yang afdal ialah melafalkan ihlal ihram umrah atau ihram haji ketika selesai salat fardu. Atau kalau tidak, salat sunnah terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak ihram pada haji wada. Beliau salat zuhur terlebih dahulu di Dzul Hulaifah, baru kemudian menggunakan talbiyah haji. Barakallahu fikum. Itu dikatakan sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Kalau memungkinkan demikian. Kalau memungkinkan tidak ada masalah. Paham maksudnya? Jadi ketika antum hendak mengatakan labbaik Allahumma umratan atau mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan itu setelah selesai salat fardu. Atau salat sunnah. Yang penting setelah selesai salat. Itu kalau memungkinkan, Pak. Pesawat barangkali susah ya. Kalau kita dari Dzul Hulaifah dan segala macam itu memungkinkan sekali. Setelah itu baru kemudian mengangkat suara dengan talbiyah, dengan suara yang keras, kedengaran sama orang lain. Talbiyah ya, Pak. Lafaz talbiyahnya bagaimana? Pak Budi. Lafaz talbiyahnya Pak Budi. Enggak pakai labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang. Adapun untuk kaum wanita dikeraskan suaranya dan hanya kedengaran teman-teman dia saja. Jangan sampai keras banget. Itu pun kalau aman dari fitnah. Kalau dia dikatakan fitnah maka cukup dengan suara yang lirih untuk dia sendiri. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini berlaku untuk wanita yang suci atau yang haid atau yang nifas, tetap jalan dia sebagaimana biasa. Kemudian barakallahu fikum, dilakukan ini sampai menuju ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Disebutkan dalam riwayat di ketika haji wada Evan, sebagian sahabat bertalbiyah, sebagian lagi bertakbir. Ketika itu, dan dua-duanya diperbolehkan, nggak ada masalah. Diperbolehkan. Sehingga ada yang membaca labbaik Allahumma labbaik sampai terakhir, ada yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. Jadi nggak ada kata-kata Allahu Akbar kabira, nggak pakai. Allahu Akbar, ada yang takbir, ada yang talbiyah. Dua-duanya boleh. Ya juz. Barakallahu fikum.
juga di antara yang disunnahkan ya ikhwan ialah menghadap ke arah kiblat ketika ihlal. Menghadap ke arah kiblat ketika ihlal. Ihlal itu mengucapkan ihram haji atau umrah. Jadi menghadap ke arah kiblat, menggunakan pakaian ihram ya, pakaian ihram, menghadap ke arah kiblat, kemudian bertalbiyah berihlal dari ihram. Menghadap ke arah kiblat mengatakan labbaik Allahumma umratan kalau umrah, kalau haji labbaik Allahumma hajjan wa umratan, baru kemudian bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik jalan. Atau bertakbir Allahu Akbar terus sampai kapan ya Pak? Sampai kapan ini? Sampai masuk ke Masjidil Haram. Tidak putus-putus talbiyah atau takbirnya itu. Barakallahu fikum. Ini yang disunnahkan ya Pak? Yang disunnahkan. Untuk membesarkan diri dari Allah Mahamdi itu kapan berarti ini? Setelah pakai ihram. Setelah pakai ihram. Iya. Tartibnya bisa setelah itu atau menggunakan pakai ihram segala macam sudah salat fardu, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian berihlal, kemudian mempersyaratkan diri. Allahumma mahalli haid habatani, kemudian talbiyah. Sambil menuju ke arah kendaraan langsung berangkat. Barakallahu. Yang kata-kata Allahumma mahalli haid habatani jangan banget amat, itu antum pribadi. Iya, dan Allahumma mahalli, enggak, itu pribadi. Karena itu masing-masing pribadi, bukan itu semua orang. Paham ya, pribadinya masing-masing. Ini yang ringkas ya, ikhwan. Ikhtisar. Itu yang sunnah-sunnah ihram. Adapun yang diharamkan, yang dilarang ketika ihram. Ini dibagi dua ya, Pak. Dibagi dua. Ini masih berlaku untuk umroh sama haji, tetap ini. Ada larangan-larangan ihram yang membatalkan haji dan umroh. Ini cuma satu, yaitu jima, mengumpuli istri ketika sedang ihram haji atau ihram umroh. Paham ini ya? Ini batal ya. Barakallahu fikum. Ini yang umrah. Dan yang membatalkan ya Pak. Nanti pada pembahasan haji ada rincian. Ada taharul awal, taharul tsani, itu dirinci pada pembahasan haji. Adapun yang kedua, larangan-larangan yang tidak sampai membatalkan haji. Yang pertama, wanita menggunakan niqab atau menggunakan sarung tangan. Ini terlarang, tapi nggak batal hajinya. Yang kedua, menggunakan minyak wangi setelah ihram. Juga terlarang. Kemudian potong kuku atau mencukur, menghilangkan rambut setelah ihram. Atau melakukan mukaddimah jima. Ini namanya rafat. Ini juga dilarang. Atau mukaddimah ya. Falsilah itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian khitbah, meminang seseorang wanita ketika sedang ihram. Kemudian akad nikah, mengadakan akdun nikah ketika ihram. Kemudian melaksanakan kemaksiatan, berjidal dengan cara yang batil, atau berburu hewan-hewan haram, atau menyembelih. Yang di hewan-hewan haram itu hewannya, itu semuanya larangan-larangan ihram, tetapi tidak membatalkan apa ya Pak? Haji. Barakallahu fikum. Pada semua poin-poin di atas, ya Pak, pendapat yang sahih di kalangan para ulama, tidak ada dam. Tidak ada fidyah dam. Kalau dia melanggar, jatuh pada larangan, tapi dapat hajinya dan tidak terkena dam. Kecuali poin yang terakhir tadi, ketika dia berburu atau membunuh hewan-hewan buruan di Mekah. Ada nas Quran yang mengatakan demikian. Kalau dia membunuh dengan sengaja di
Al-Maidah ayat yang ke-95. Kalau dia sengaja berburu atau membunuh hewan buruan di situ ketika dia sedang ihram, maka harus diganti dengan semisal. Hewan hadyu semisal disembelih kemudian diberikan kepada fakir miskin kota-kota Mekah. Paham ya? Hewan buruan. Ini berkisar. Yang berikutnya barakallahu fikum, hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan untuk yang sedang ihram. Yang pertama mandi. Mandi, walaupun bukan mandi jenabat atau mandi mimpi. Oh, jenabat, mimpi. Jenabat tidak boleh kan? Nah, ya, yang mimpi, bermimpi mimpi basah, walaupun bukan mimpi basah, mandi serta kesegaran tidak ada masalah ya. Ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan yang berbau wangi ketika mandi. Nah, sabun-sabun yang baunya wangi jangan dipakai, sampo-sampo yang baunya wangi jangan dipakai, apalagi yang baunya wangi kalau mandi itu. Hah? Seger atau apa wangi itu? Ada yang harum ya? Oh ya, yang wangi-wangi jangan. Kenapa? Dikarenakan termasuk tib. Kita dilarang menggunakan minyak wangi kalau sudah ihram. Boleh mandi, tapi jangan menggunakan yang wangi-wangi. Ini sabun juga wangi pak. Kalau di sana sih nggak usah pakai sabun, bersih. Antum banyak pakai sabun, langsung apa namanya kering. Ada tak? Enggak kering nanti. Enggak pernah mandi. Kalau sudah pakai sabun malah kering. Karena udaranya sangat kering sekali. Sehingga cukup pakai air biasa dibersihkan. Jangan kadang ya, Pak. Boleh juga mengganti pakaian ihramnya. Boleh juga mengganti pakaian ihramnya. Enggak ada masalah. Misalkan antum bawa 1, bawa 2, bawa 3 enggak ada masalah. Gantiin. Barakallahu fikum. Juga yang diperbolehkan ya ikhwan ialah bersisir. Al-intishaq wa tarajjul. Tasrih asy-sya'r. Boleh ya. Baik itu laki-laki atau perempuan. Paham insyaallah ya? Walaupun nanti ada yang terbawa sedikit rambutnya. Enggak ada masalah. Paham ya? Enggak masalah. Contoh sisirannya bagus, perempuan sisir rambutnya bagus, kemudian ada yang menempel di sisir, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu Evan ya, potong rambutnya, cukur rambutnya, cukur kumisnya, dan segala macam itu tidak boleh. Selesai ya. Juga yang diperbolehkan barakallahu fikum ialah berbekam. Berbekam walaupun harus menggundul mencukur sebagian rambutnya di tempat bekam. Enggak ada masalah. Misal antum bekamnya di bagian tengah-tengah kepala. Itu contohnya Rasul ketika itu ya, Pak. Bekam di bagian tengah-tengah kepala. Ini untuk pusing-pusing dan segala macam untuk tengah kepala. Kan otomatis harus digundul bagian bekamnya itu ya. Kerok supaya bisa ditarik sama alat bekamnya. Karena ada rambutnya enggak bisa ditarik. Itu enggak ada masalah. Walaupun dengan cara menggundul sebagian rambutnya. Dikarenakan contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bekam untuk teman-teman yang lain, bekam di bagian perut atau apa begitu enggak ada masalah. Bekam. Kemudian mengambil kuku yang terkelupas kuku yang pecah. Jangan tahu-tahu kukunya antum nabrak apa begitu, ada yang nyonget begitu, ada yang terkelupas kukunya. Bisa antum ambil atau buang. Barakallahu fikum. Boleh. Barakallahu fikum. Nah, ini yang disebutkan di sini apa dalam buku ini yang saya bawa, yang tadi anda tanyakan itu boleh. Isdalul mar'ah ala wajhiha min ala ra'siha. Wanita yang menjulurkan jilbabnya isdal dari wajah di atas kepalanya. Apa ya tadi? Itu enggak ada masalah. Yang enggak boleh ketika diikatkan langsung di sini. Barakallahu. Itu lebih aman kalau itu ya.
Barakallahu. Boleh ya? Nah, untuk kaum wanita diperbolehkan menggunakan pakaian apapun. Yang penting jangan niqab, jangan sarung tangan. Wanita juga boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Juga bisa menggunakan sarawil, celana panjang. Juga boleh menggunakan perhiasan. Tidak ada masalah. Juga perempuan diperbolehkan menggunakan henna, pacar-pacar kuku. Juga boleh. Juga menggunakan iktihal, menggunakan celak mata. Juga boleh. Ini untuk kaum wanita ya. Juga diperbolehkan untuk menggunakan jam tangan. Ada juz. Sa'ah yadawiyah, menggunakan kacamata. Menggunakan payung. Tidak ada masalah. Ini semua diperbolehkan barakallahu fikum. Atau membunuh hewan-hewan yang mengganggu kita. Serang semua hewan, tanpa kita lawan, kita bunuh dia, tidak ada masalah. Ini semuanya hal-hal yang diperbolehkan pada saat kita ihram. Itu baru rukun pertama, yaitu ihram. Barakallahu fikum. Ada hal-hal yang diperhatikan, ada yang disunahkan, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Camkan baik-baik itu ya. Untuk umrah selain ihram tinggal 3 amalan. Tawaf diteruskan dengan sholat makam Ibrahim, sa'i Safa Marwah, dan yang terakhir tahallul. Selesai umrah. Tapi sebelum itu barakallahu fikum, ada perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita memasuki kota Mekah. Itu kan sudah beres ya, berangkat kan? Berangkat dari Mekah itu menuju ke Mekah. Manasiknya kita yang umrah ini tinggal tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tapi sebelum itu ada perkara-perkara yang diperhatikan, disunnahkan ketika masuk ke kota Mekah. Masuk kota Mekah. Yang pertama ialah mandi. Ini tindakannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau mengatakan Rasul berbuat demikian dalam Bukhari Muslim. Mandi masuk kota Mekah. Itu lain dengan mandi apa ya, Pak? Mandi ihram itu sendiri. Ini mandi ketika masuk Mekah. Kemudian mabit di tempat yang namanya Dzituwa. Ini kalau memungkinkan, mabit di sebuah tempat yang namanya Dzituwa. Tempat namanya Dzituwa kalau memungkinkan. Kemudian masuk Mekah dari Thaniyatul Ula. Thaniyatul Uliya, sebuah tempat yang namanya Thaniyatul Gada. Ini dijumpai kalau mau melewati Madinah ya. Karena ini contohnya Rasul ketika Haji Wada. Dari Dzul Hulaifah itu menuju ke arah Mekah, itu beliau mabit dulu di Dzituwa yang dekat dengan Mekah, sholat subuh, kemudian mandi, baru kemudian masuk ke kota Mekah, melewati Thaniyatul Gada, Thaniyatul Uliya, itu masuknya, keluarnya Thaniyatul Sufla. Sudah. Setelah itu, ini semua sunnah ya, Pak. Setelah itu barakallahu fikum, naruh barang-barang dulu ya di hotel. Kepala langsung masuk masjid. Nah ya itulah. Setelah itu ya disebutkan supaya itu jangan bingung. Ini langsung menuju ke hotel atau ke maktab. Kalau umroh ya ke hotel, kalau haji di maktabnya masing-masing. Langsung ke maktab, taruh semua barang-barang, langsung segera menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa ini? Untuk melaksanakan umrohnya, tawaf, sa'i, dan tahallul. Barakallahu fikum, dan disunnahkan masuk melalui Babus Salam. Disebutkan di riwayat disebutkan sama Syalbani rahimahullah. Disunnahkan masuk ke melalui Babus Salam. Paham ya? Terus talbiyah ya, Pak. Terus talbiyah. Lewat pintu Babus Salam. Sandalnya taruh di mana? Oh, di bawah ya? Kalau ditinggal hilang ya? Jadi biasanya di depan Babus Salam atau Babus Malik Abdul Aziz itu ada kantongan kresek disediakan.
Jadi masing-masing sepatu itu ada nomornya masing-masing. Cuma sepatu itu nomornya sampai ribuan. Asal ingat aja. Tapi kalau rombongan, insya Allah misalnya berlima atau bersepuluh, ya ingat misalnya nomor 4231 misalnya. Ya taruh itu. Jadi semua mengingatkan 4321. Ditaruh itu di rak itu. Masing-masing itu ada rak. Jalan menuju ke Ka'bah itu. Nanti kita turun kan? Turun. Jadi taruh aja di rak. Karena kalau kita taruh di di dekat tawaf, itu biasa rumah-rumah itu, cleaning service itu, dia bersihkan, dia buang. Hilang suatu atau sendal gitu. Ini harus masuk rak gitu ya. Iya. Ingat nomornya aja ya. Harus ingatkan nomornya. Catat nomornya. Ingatkan babnya, kita masuk bab apa? Karena banyak pintu kan. Nah ya itu dia, banyak pintu. Masing-masing hampir sama pintas. Iya, kalau cuma misalnya kita masuk balik bingung kan. Jadi ingatkan bab Malik Abdul Aziz atau bab Malik Fahad. Nah, masuk itu jangan lupa itu tadi kantong tadi biar jangan tercerai-berai. Nah ya, masukkan di kantong, cari raknya, ingat nomornya. Nanti pulang lewat situ lagi. Jadi gunanya kantong itu kadang orang-orang juga naruh di situ kan. Kalau kita tidak pakai kantong itu nggak diikat, tercerai-berai. Sandal kita yang satu sama, yang satu. Iya itu. Ya, itu teknis. Barakallahu fikum. Kemudian yang nanti na'azakumullah ialah ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram dan sudah melihat Ka'bah, disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Hajjatul Wada, berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini hadis dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu ketika sudah masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya. Nah, itu hal yang dibacakan ketika masuk kota Makkah. Setelah itu tawaf, masuk rukun yang kedua untuk umroh, tawaf. Barakallahu fikum. Tawafnya harus praktekkan ini. Tawaf barakallahu fikum. Ini namanya tawaf umrah bagi yang umrah, tawaf tamattu bagi yang haji tamattu, tawaf kudum bagi yang haji qiran dan haji ifrad. Sekarang umrah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Untuk wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Ini ditunda sampai dia suci. Paham ya? Adapun terkait dengan kaifiahnya tawaf ya ikhwan, yang harus perhatikan, jangan lupa ikhwan ya, nutup aurat itu mesti. Mereka sebagai poin-poin nutup aurat. Kemudian tawaf itu 7 putaran. Memulai tawaf dari Hajar Aswad dan berhenti ke Hajar Aswad juga. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Barakallahu fikum. Kemudian tawafnya itu mengelilingi Ka'bah di luar areal Ka'bah. Di antara yang dimasukkan dalam area Ka'bah ya, Hatim atau Hijr Ismail itu. Jangan di bagian dalamnya, tapi di bagian luar Hijr Ismail. Tadi anak bawa buku yang ada gambarnya itu. Nah, ini yang melingkar ini, jangan tawaf masuk ke dalam lingkaran ini ya, Pak. Ini termasuk areal Ka'bah, sehingga di luarnya dia. Masalah gambar itu sahih. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, ya, Pak. Kaifiahnya sekarang. Siapa yang praktek ini? Barakallahu fikum. Yang pertama antum langsung menuju ke Hajar Aswad. Itu tempat memulainya tawaf. Di sana antum sentuh dengan tanganmu, kamu cium tangan kamu. Bisa mencium. Kalau nggak bisa dengan tangan, kamu cium tangan kamu. Barakallahu fikum.
Ini kalau memungkinkan ya Pak. Tapi kalau sangat-sangat padat dan sangat-sangat penuh sesak, adabnya kita apa ya Pak? Jangan berdesak-desakan. Maka dari jauh dikasih isyarat, cium tangannya kamu. Barakallahu itu. Kemudian diiringi dengan takbir. Barakallahu. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf. Itu ada tandanya. Ada tanda panjang itu. Di sini warnanya apa ini? Hijau. Nah, hijau. Panjang, garis lurus ya Pak. Itu dari situ mulainya. Barakallahu. Mulai tawaf ya Pak. Keliling. Ketika tawaf ini kita diperbolehkan untuk berbicara. Paham ya? Boleh untuk berbincang-bincang. At-tawafu salatun ghaira annahu yajuzu bihil kalam. Tawaf itu sama kayak salat. Tetapi boleh berbicara. Sehingga harus suci itu jelas. Berwudu barakallahu fikum, suci, boleh berbincang-bincang. Ketika kita tawaf ini tidak ada doa khusus. Tidak ada zikir khusus untuk tawaf. Sehingga kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Taala. Sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani itu rukun yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Ini balik gambarnya. Kalau misalkan ini kotak gitu ya. Misalkan ini Hajar Aswadnya. Ini rukun Yamaninya. Paham ya? Ini rukun Yamaninya. Ini rukun apa namanya? Ini rukun apa namanya? Ada yang mengatakan ini Iraqi, ini Syami. Tapi ini nggak dianggap. Yang dianggap ketika sampai di rukun Yamani. Di rukun Yamani barakallahu fikum, antum melambaikan dengan tangan. Dengan tangan dicium tangannya antum. Paham ya? Lambaikan dengan tangan. Barakallahu fikum. Kemudian dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, ini ada doa khusus yang dicontohkan Rasul. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diingat barakallahu fikum, untuk 3 putaran pertama. Untuk 3 putaran pertama itu romal. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu romal. Lari-lari dengan langkah yang pendek-pendek. Gimana Mas? Nah, itu namanya romal. Bukan sa'i loh ya. Sa'i kencang larinya. Ini romal. Jadi awal dia lari tapi langkahnya pendek-pendek. Gitu. Sambil membaca Rabbana Atina sampai Hajar Aswad. Sampai situ cium lagi. Kalau kamu memungkinkan tangan. Lambaikan dengan tangan, cium tangan kamu. Dengan baca takbir, Bismillah, Allahu Akbar. Terus demikian. Yang kedua, yang ketiga, 3 putaran pertama dari rukun Yamani ke Hajar Aswad menggunakan romal. Paham ya? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh jalan biasa. Jalan biasa. Barakallahu fikum. Ini untuk tawaf umrah dan untuk tawaf tamattu. Yang dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad tadi kan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah. Itu sekali ini toh atau bisa diulang lagi? Rabbana Atina fid dunya hasanah. Diperbanyak, ada masalah. Itu doa yang disebutkan. Iya, terus begitu. Di antara doa yang dianjurkan, yang dicontohkan Rasul ketika itu. Bisa kita menambahkan dengan doa-doa yang lain kita, karena bebas. Apa aja ya? Di antara ini. Itu 7 kali. Yang keempat, sama yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Berhenti di mana? Di mana? Di Hajar Aswad. Itu namanya tawaf. Ya. Jangan lupa 3 putaran pertama, lari kecil dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Doa yang dibaca secara khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu, selesai yang ketujuh ya, lari kemana sekarang ini? Menuju ke makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim ya Pak. Ada gambarnya ini. Masya Allah ya, makam Ibrahim. Sekarang ini Hajar Aswad sebelah sini. Di sini makam Ibrahimnya. Dia dekat dengan pintu Ka'bah ini. Ini pintu Ka'bah ya? Hah? Ada. Barakallahu.
menuju ke makam Ibrahim. Bisa depannya langsung atau mundur. Tarik ke belakang walaupun jauh. Yang penting prinsipnya barakallahu fikum ialah antum menghadap ke arah makam Ibrahim, menghadap ke arah Ka'bah. Jadi makam Ibrahim itu antara kamu dengan Ka'bah. Barakallahu fikum, antara kamu dengan Ka'bah. Kalau memungkinkan depannya langsung. Kalau ramai kayak gitu banyak orang toh supaya jangan nendang antum ya mundur sampai tempat yang sekiranya aman. Barakallahu fikum. Ngapain itu Ikhwan? Lihat kuburan Nabi Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tapi tempat telapak kaki yang beliau pakai di batu, ada bekas telapak kaki yang beliau pakai untuk bangun Ka'bah awal dulu. Di situ sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Masya enteng Pak, alhamdulillah Pak. Kok disuruh baca Al-Baqarah kan gitu. Alhamdulillah kalau bacanya Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian membaca pertama dan yang kedua membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Paham ya? Salat 2 rakaat di makam Ibrahim. 2 rakaat ya. Setelah itu kemana ya Pak? Setelah itu barakallahu fikum menuju ke Zamzam. Ngombe sih Pak. Meminum air Zamzam itu katanya yang sebelah sana di belakangnya makam Ibrahim. Ya menuju ke sana itu sudah ada deretan keran-keran yang berisikan air Zamzam, diminum, itu punya sunnah, dan menuangkan air Zamzam di kepalanya atau sedikit. Ya, itu sunnahnya Rasul. Kalau posisi zahmah dalam keadaan sesak begitu hebat, bisa sambil berdiri. Itu contohnya Rasul ketika itu. Dianjurkan jangan berdesak-desakan. Nah, kalau ada teori kata yang sudah pengalaman di sana, kalau rombongan, yang gede badannya kayak Abu Umar ya, maju ke depan, barakallahu fikum, langsung pegang satu. Nanti gelas-gelasnya ada di situ, tinggal dituangkan, tadi dibawa ke belakang, dioper sama teman-teman yang lain. Ayo minum cepet, ayo. Kalau selesai, baru kamu minum, pergi. Ayo. Itu kalau desek-desekan. Kalau lagi longgar, brodok, beres urusannya. Setelah dari situ, kemana ya kawan? Menuju ke Hajar Aswad lagi. Ke sana, sebagaimana biasa kawan ya, dicium kalau bisa, kalau dilambaikan dengan tangan, cium tangannya antum. Dari situ, selesailah rukun kedua yang namanya tawaf. Gampang tak? Gampang bicaranya, nanti prakteknya. Selesai tawaf. Dari situ barakallahu fikum menuju ke Mas'a. Tahu Mas'a? Tempatnya sa'i. Yang dituju kali pertama ialah Safa. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dulu, menuju ke arah Safa. Paham? Begitu mendekati Safa membaca ayat di atas. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian membaca ketika sudah masuk ke arah Safa, abda'u bima bada Allahu bihi. Bisa dikatakan a atau na. Nabda'u atau abda'u bima bada Allahu bihi. Itu sahih riwayat di Sunan Nasa'i. Kalau di dalam Sahih Muslim dengan lafaz perintah ibda'u bima bada Allahu bihi. Disebut di Nasai dengan sanad yang sahih menggunakan lafaz abda'u atau nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai dengan yang Allah mulai dengannya. Langsung menuju ke Safa. Di situ mulai yang namanya apa? Rukun ketiga yaitu sa'i. Nafas saya banyak. Boleh nggak minum setelah lagi sa'i kayak gitu? Hah? Boleh kan? Ya, nafas dulu. Masya Allah. Sa'i. Barakallahu fikum. Yes. Sekarang sa'i. Jangan lupa sa'i itu 7 kali. Berawal dari Safa, berakhir di
Marwah. Jadi Safa, Marwah dihitung 1, Safa dihitung 2. Nanti ujungnya ketemu ialah Marwah. Mulainya di Safa, berujung di Marwah. Safa, Marwah 2 bukit. Barakallahu itu. Kalau masih polos dulu, kita bukit ya. Sekarang sudah dibangun, masya Allah, megah. Saya tadi tunjukkan gambarnya sama teman Surabaya pernah umrah Ramadan. Yang terbaru gambar Mas A-nya itu. Wih, itu enak tenan ya. Betul-betul kayak enggak lagi sahi kayaknya. Saking bagusnya tempat itu. Lebar, panjang di Mas A. Tayyib, antum naik ke sofa. Naik ke sofa, sampai di atasnya sofa antum menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Tamam, ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Di situ antum membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Paham ya? Kemudian setelah baca zikir ini, doa, angkat tangan, doa yang kamu inginkan. Setelah doa, dulangi lagi zikir tadi. Kemudian doa lagi 3 kali, demikian ya, 3 kali. Salah sama orang. Itu sambil menghadap ke arah Ka'bah. Paham ya? Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa terserah antum mau doa apa ya, Pak? Terserah antum ya, Pak. Dan 3 kali dari sofa turun menuju mana ya, Pak? Menuju ke arah Marwah. Ini gambarnya. Ini sofa, ini Marwah, turun. Itu jalan biasa. Ketika sampai di Batnul Wadi, kalau dulu masih wadi, di perutnya lembah yang pasir itu sa'i, lari ya Pak, kencang. Nah, sekarang nggak ada gurun pasirnya, sekarang sudah dibawa dengan zen. Maka dikasih tanda, baina alamain, ada 2 tanda warna hijau. Antara tanda 1 dan tanda yang kedua yang berwarna hijau ikhwan, itu sa'i, yang namanya sa'ayas atau berlari. Lari ya Pak. Jadi bukan kayak tadi yang romal. Kalau romal itu kakinya, derap langkahnya pendek-pendek. Yang ini tidak, lari kencang begitu. Ya, kalau lari keram ya Pak. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk wanita, untuk perempuan, jalan biasa. Paham ya? Jalan biasa. Barakallahu fikum. Sampai kepada tanda kedua. Setelah itu, selesai tanda hijau yang kedua, Evan, jalan biasa sampai ke sofa, sampai ke Marwah. Naik ke atas Marwah. Di atas Marwah, barakallahu fikum, menghadap ke arah Ka'bah lagi. Zikir dengan zikir yang sama sebagaimana di sofa. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa dan dikerjakan 3 kali. Itu berapa saya? Baru 1. Dari Marwah turun lagi, terus demikian ke sofa Marwah sampai ujungnya di Marwah dengan melaksanakan kaifiah yang sama. Barakallahu fikum. Pertanyaan sekarang ya, apa yang kita baca ketika sa'i sama Marwah? Hah? Apa? Baca itu. Dalilnya? Saya juga ada riwayatnya, masih apa? Tapi saya nggak tahu apakah ada dasarnya pendak itu. Ini
Doanya banyak banget ini. Ya ini. Ini disebutkan sama Syekh Jamil Zainu di bukunya Sifat Haji Nabi. Tadi Rabbil fir warham innaka antal azul akram fahuwa hasan. Tadi ini harus cek lagi riwayatnya, Pak. Cek lagi riwayatnya. Barakallahu. Selama tidak ada nas, maka kita terserah mau baca Al-Qur'an, mau apa, bincang-bincang juga boleh sambil sahih salawat dan mawlid. Barakallahu. Kalau ini riwayatnya sahih, maka diamalkan. Allahumma fir warham innaka antal azul akram. Disebutkan dalam sebagian athar. Oh iya, itu athar ya kan, bukan itu atharnya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Labas. Contoh salah ya kan. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Barakallahu. Apakah boleh perempuannya haid atau nifas sa'i? Jawabannya boleh. Sebab yang dilarang oleh Rasul hanya tawaf. Barakallahu. Nah, sudah ya. Setelah selesai sa'i berujung di Marwah, maka selesailah rukun ketiga yang namanya sa'i. Tinggal antum tahallul. Tahallul itu ya Ikhwan mengambil rambut, imam gundul semuanya itu lebih afdal atau dicukur rata. Taksir itu boleh. Afdalnya gundul, cukur rata juga diperbolehkan. Itu untuk siapa ya? Untuk laki-laki. Adapun untuk kaum wanita mengambil beberapa rambutnya seujung jari. Agak ya. Sedikit tahu itu untuk perempuan. Laki-laki afdalnya gundul atau cukur rata. Dengan tahallul ya ikhwan, maka telah selesailah amalan umroh. Baik umroh khusus ataukah umroh tamattu pada haji tamattu. Setelah itu sudah bebas. Selesai umrohnya kamu pulang ke maktab atau ke hotel, kamu lepaskan semua baju ikhramnya kamu, bisa menggunakan baju apa yang kamu inginkan. Kalau kamu bawa istri, silakan sebaiknya kamu. Kalau sudah selesai urusan dengan yang namanya umrah atau umrah tamattu tadi. Kalau dia haji tamattu, maka nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah, itu pembahasan manasik haji secara khusus. Nah, sudah itu namanya umrah, selesai Pak. Tahu gitu. Yang mana? Antum. Kalau seorang wanita yang haid tapi mengikuti dari awal dari ikor bisa mengucapkan tapi Allah terus dia meninggalkan tawaf, apakah bagaimana dengan ini? Apakah termasuk dia melakukan umrah atau tidak? Itu ditunggu saat dia suci. Kalau seandainya nggak memungkinkan waktu itu, nggak memungkinkan, tunggu. artinya nggak mungkin waktunya pulang atau apa ya? Nah itu repotnya itu ya Pak. Itu diantara apa namanya problem-problem kekinian yang betul-betul diperhatikan oleh para ulama kita. Sehingga sebagian mereka ketika ditanya apa hukumnya mengkonsumsi obat anti haid khusus untuk haji atau umrah, sebagian ulama kita mengatakan boleh dikarenakan kondisi darurat. Nah ya, dikarenakan darurat, dikarenakan tadi itu kita nggak tahu kapan dia haid, kapan dia kemudian jadwalnya sudah jelas kapan pulang, kapan tidak pulang. Dikarenakan dikhawatirkan yang semacam itu, maka diperbolehkan menggunakan obat anti haid. Kalau tadi nggak bisa ya, kalau misalkan nggak mungkin, kalau misalkan kelupaan, tahu-tahu haid dan segala macam, itu belum terpenuhi rukun satu yang namanya tawaf. Ya belum itu sebagai umrah. Tunggu sampai dia suci, baru kemudian dia tawaf. Selesai umrah. Untuk perempuannya harus betul-betul diwaspadai. Ada boleh hal intahaina minal umrah. Selesai umrah, nanti kalau kita haji, insyaallah kita bahas masalah haji, insyaallah. Karena berhubung masih mau umrah, jadi kita bahas umrahnya doang. Nanti kalau ada kemudahan haji, nanti kita bahas masalah hajinya insyaallah. Tidak Bu dia. Ada lain Pak Budi? Ada. Kalau yang kita saya kasih bulan tadi, kalau seandainya mendampingi istri gimana?
Ditunggu di tanda berikutnya, Pak. Tunggu di tanda berikutnya, Pak. Kalau ketika umroh insyaallah masih aman. Jaraknya berapa meter? 2 tanda itu? 200 meter ya? Enggak terlalu jauh, Pak. Masih ke antum insyaallah. Nah, jadi ketika barang saya kamu jalan, saya tak lari, tak tunggu di sana. Ke sana. Udah dia jalan, tunggu di sana. Nanti jalan. Satu kondisi, yaitu ketika sedang sa'i haji itu. Ketika masih haji itu kan rame-ramenya Mina dia. Tahu Mina, Mas'ah. Padat rame juga ketika ketika umrah Ramadan segala macam yang full itu ya kan. Nah, kondisi yang semacam ini dilihat bagaimana mafsadah dan madarat. Kalau saya mau mungkin tunggu di sana. Kalau misalkan kita lari ini bakal hilang ini. Kita cinta kita ini ya. Betul-betul diyakini ya. Hilang atau misalkan ditabrak, keinjak segala macam mati. Yang masih demikian ya kan kita nunggu di istri. Kita lari, dia jalan agak cepat sedikit, kemudian bersama-sama. Dikarenakan darul mafsadah. Itu kondisional sekali. Insyaallah mudah. Gitu ya? Gimana? Oh sama ya sudah. Alhamdulillah. Itu perasaan seorang yang sangat cinta sama istrinya. Betul tanya betul untuk para istrinya tadi. Nah, ya. Kapan waktunya berdoa di Multazam itu apa? Itu terserah antum. Apa setelah? Itu bukan termasuk rangkaian umrah. Terserah antum wis. Antum punya waktu kapan langsung menuju ke Multazam atau gantung tangan atau doa semaunya antum. Itu enggak ada rangkaian dengan ulama haji. Itu terserah. Itu termasuk tempat-tempat makbul doa. Kalau kita umrah tapi pakai semacam arisan. Arisan umrah. Gimana gambarannya, Pak? Ya masing-masing kan store. Jadi pada saat umrah misalkan diberangkatkan sepasang suami. Nah itu nanti tahun berikutnya dikurangi. Kita juga menyetor dengan nominal yang sama. Iya, sejumlah. Oh, sama kayak arisan itu PKK itu ya. Iya. Nah, nanti yang dapat yang ini dapat, ntar lagi sampai semuanya dapat. Masya Allah. Itu dikembalikan pada pembahasan apakah diperbolehkan untuk utang untuk haji dan umrah. Itu dikembalikan pada dua keadaan. Kalau orangnya tadi betul-betul punya kemampuan secara kalkulasi dia punya kemampuan untuk membayarnya, diperbolehkan dikatakan haji dan umrah itu merupakan rukun Islam. Tapi kalau nggak mampu jangan. Dalam kondisi seperti ini kalau misalkan dia punya kemampuan untuk terus menyetor tadi itu nggak ada masalah. Kalau kemampuan bisa mampu karena potong gaji. Alhamdulillah. Tapi dengan sistem semacam ini ya, ada sistem yang lainnya yang berlaku tuh aneh-aneh gitu. Maka tergantung sistemnya. Kalau model kayak gini nih, sudah nggak ada masalah. Barakallah. Nah, antum di sini nih ya, misalkan tiap bulan satu orang misalkan 0,5 juta, ya, cukup tak? Nah, tergantung berapa orang ya. Nanti ketemunya setahun 2 orang yang berangkat. Nah, nanti gitu lagi terus gitu. Tidak ada masalah. Gitu ya. Kelas selesai umrohnya. Alhamdulillah. Untuk masalah haji kapan-kapan. Cukup kan? Hah? Bapak diam semua sih. Cukup tak? Hah? Cukup? Paham semua insyaAllah ya? InsyaAllah paham. InsyaAllah enteng ya. Farah. Setelah itu terserah anda mau kemana. Tapi yang jelas tidak diperbolehkan untuk ziarah khusus di tempat-tempat yang selain Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Yang sekarang ini kan ziarah-ziarah kemana gitu, kemana ke Gua Hira, ke Gua Taur, ke Gunung Uhud dan segala macamnya. Itu ziarah kayak gitu nggak ada fungsinya ya. Lebih zen ziarah masyayikh. Nah, gitu ya, mencari para ulama
hadiri majlisnya mereka, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak tawaf dan segala macamnya. Barakallah. Ini diisi dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian, sehingga dihentikan sampai sore ini aja. Itu mana? Mau lihat? Oh ya. Selebihnya ya habis tahalul, ya kan halal semua jadinya kan. Iya. Jadi habis itu talim, ya kita agak sedikit santai aja. Barakallah. Fadhil, Allah khairan. Itu tadi belum disebutkan pas dari kita jangan tiba dulu. Tiba tadi pas kita memulai. Oh iya, ittiba itu ketika tawaf tadi. Pas kita sudah memulai tawaf baru kita. Iya. Iya, Allah khairan. Tadi perasaan saya belum begitu. Ittiba dari mulai itu kan. Oh belum ya. Jadi selempang itu untuk ketika tawaf umroh dan ketika tawaf tamattu. Jadi ketika dia tawaf. Kalau yang itu terserah. Kalau misalkan dia menggunakannya di miqat sebagaimana biasa, nanti sampai sana baru selempangkan. Dan itu gampang. Kalau udah digini kan tinggal apa namanya dirubah, cantumkan, set, selesai. Pada kalau itu. Oh, mana? Nah, salat tahalul tidak mengulang-ulang. Oh, mulai lagi. Masya Allah. Pertanyaan bagus, sangat bagus. Ketika itu, Pak. Rincian jawaban, kalau mengulang-ulang umur di waktu yang berbeda, boleh. Memperbanyak umur itu bagus. Satu umrah ke umrah berikutnya kafarat dosa. Tapi kalau yang dimaksud sekali safar, dalam satu safar berkali-kali umrah, tidak ada contoh dari Nabi. Kecuali kalau kita haji dan umrah, pas itu tidak sempat umrah, hanya ketemu dengan haji saja. Sebagaimana Aisyah ketika itu, maka diperbolehkan untuk umrah dan keluar ke Hil, ke Tan'im, ihram lagi untuk umrah, baru menuju Masjidil Haram. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau paket umrah saja, sudah umrah dan masih satu safar, maka tidak ada sunnahnya kita mengulang-ulang umrah lagi. Tapi yang dianjurkan memperbanyak tawaf, memperbanyak ibadah dan amal-amal yang lain. Oh dia, Allah. Jadi kalau memperbanyak tawaf itu dalam keadaan Pakai biasa. Ya keliling gitu, biasa. Cukup misalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang mau umrah dikasih kemudahan, mudah-mudahan yang belum ada kesempatan umrah dikasih kesempatan untuk bisa umrah, dan kita yang belum pada haji juga dikasih kesempatan untuk bisa berhaji pula. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian saja. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhil hablillah. Pada maghrib antum tausiah ya. Salat tadi sudah praktek, udah saya tadi sudah maju dia tadi. Antum yang belum maju. Antum pada hari bisa lah ya. Tausiah pas kalimah untuk orang ikhwan. Anak kalau saya ini tahalul akbar. Anak sudah tahalul akbar sudah halal segala sesuatu sudah. Dia terikat sekarang udah lepas gitu. Antum bisa lah ya. Jadi diumumkan sama teman-teman. Tausiahnya beli pada mas. Anak sudah selesai. Sudah tahalul akbar. Ya mereka nggak kecewa. Isya baru mereka pulang. Ya bro. Di upayakan sama barakallahu fikum.